Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberkati kita umur yang panjang. Sejatinya memberi kesempatan kepada kita untuk mensyukurinya dengan ibadah dan amal soleh serta mentaati Allah dan Rasulnya. Tema kita pada pagi ini adalah kerja yang dinilai ibadah. Ya. Kerja yang dinilai ibadah adalah kerja yang sesuai dengan perintah Allah. Karena ibadah itu menunggu perintah Allah. Ya. Jadi dalam fikih itu atau dalam usul fikih itu ada al-ibadah, ada al-asya. Kalau ibadah ya itu menunggu perintah. Kalau belum ada perintah, diam itu ibadah. Sedangkan al-asya itu menunggu larangan. Kalau belum ada larangan, jalan terus. Nah, kerja itu dinilai ibadah apabila ada perintah Allah atau sesuai dengan perintah Allah. Seperti kata Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Ya. Apa katanya? Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi kalau tidak diperintahkan itu bukan ibadah namanya. Kemudian kerja yang dinilai ibadah adalah kerja yang baik, ya, yaitu amal soleh, ya, yang dilandasi keimanan dan keyakinan. Pertama ada perintah Allah, yang kedua dilandasi dengan keimanan, yang ketiga yakin ketika melakukannya, nggak boleh ragu. Jadi kerja itu amanah, ya. Dan ketika melakukannya harus percaya diri, ya. Nggak boleh rendah diri, nggak boleh gengsi. Man amila sholihan, kata Allah, siapa saja yang beramal soleh, min zakarin au unsa, mau laki-laki mau perempuan, kalau dia beramal soleh, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, ya. Jadi amal soleh tapi bukan orang yang beriman yang melakukannya, bukan ibadah, ya. Oleh karena itu kerja yang dinilai ibadah itu amal soleh yang dilandasi keimanan, ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami, kata Allah, akan berikan dia kehidupan yang baik, ya. Jadi kehidupan yang baik itu hasil buah amal soleh yang dilandasi keimanan, ya. Itu kebaikan pertama. Kebaikan yang kedua, walan najziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun, akan kami balas mereka, balasan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi bekerja dengan dasar iman dalam bentuk amal soleh akan membuahkan dua kebaikan. Di dunia Allah kasih kehidupan yang soleh, agamanya soleh, dunianya soleh, akhiratnya soleh, hartanya soleh, keluarganya soleh, ya, semuanya soleh, ya. Itu di dunia. Di akhirat akan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Apa balasan yang lebih baik bagi orang yang bekerja? Surga. Mana dalilnya? Ibu tahu nggak? Balasan yang terbaik bagi orang yang beramal, bagi orang yang bekerja dan kerjanya dinilai ibadah, ya, balasannya surga. Apa, Bu? Itu ada di dalam surat Az-Zumar. Fa ni'ma ajrul amilin.
mereka yang oleh malaikat digiring ke sorga, ya. Sampai di pintu sorga disambut malaikat Ridwan, masuk di dalam sorga disambut oleh Allah SWT, ya. Maka kalimat itu ditutup fa ni'ma ajrul amilin, ya. Tinggal di sorga, bersenang-senang di sorga, hidup mewah di sorga, itu balasan amal yang terbaik, ya. Balasan yang terbaik bagi orang yang beramal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian, ya, kerja yang dinilai ibadah adalah kerja yang sesuai dengan Islam, yang dilandasi ihsan. Jadi kerja itu ada 3 landasannya kalau mau dinilai ibadah. Pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ya. Jadi kerja yang dinilai ibadah itu bagian daripada iman, bagian daripada Islam, bagian daripada ihsan. Rukun iman ada berapa, Bu? 6. Rukun Islam? 5. Hah? 5. Rukun ihsan? 3. Apa? Apa rukun ihsan? Ya? Rukun ihsan itu pertama ibadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Itu rukun yang pertama. Ya. Bisa nggak ibadah kepada Allah, mau sholat, mau ngaji, ketika ibadahnya itu seolah-olah melihat Allah? Itu rukun ihsan. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah, ya, tetap ibadah kepada Allah. Ya, tetap kerja yang baik, yang berprestasi. Kenapa? Fa innahu yaraka. Karena Allah selalu melihat engkau, katanya. Jadi orang yang ibadahnya itu ihsan, pertama dia akan semangat. Kerjanya semangat. Kemudian kerjanya sungguh-sungguh. Kemudian kerjanya ikhlas dan kerjanya jujur, ya. Jadi kerja yang dinilai ibadah itu bukan kerja yang dilakukan oleh para koruptor. Karena koruptor itu ketika melakukan korupsi, dia tidak yakin dilihat oleh Allah. Jangankan seolah-olah melihat Allah, dia yakin dilihat Allah saja tidak. Makanya korupsinya makin lama makin gede, ya. Kalau kok dulu, ya, Edi Tensil korupsi 1 miliar tuh gede itu banget dulu. 1 miliar tuh gede, ya. Dulu anggaran APBN itu 52 miliar gede. Sekarang mah katanya subsidi BBM aja 502 triliun. Oh, itu kalau dimasukkan ke kontainer sih gimana tuh? Iya. Kenapa? Karena di dalamnya banyak koruptor-koruptor yang mengkorupsi. Ya. Jadi banyak yang sampai ke rakyat atau banyak ke tangan para koruptor. Iya. Ya. Jadi yang sejahtera bukan rakyat, ya. Coba lihat, Bu. Bala man aslama wajhahu lillah. Siapa saja yang menyerahkan dirinya, ya, kepada wajah Allah, ya. Kemudian wa huwa muhsin, ya. Dan dia dalam keadaan ihsan, ya, seolah-olah melihat Allah atau yakin dilihat oleh Allah, ya. Itu yang namanya lillah, karena Allah. Falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahalanya ada di sisi Allah. Nggak bisa dikorupsi itu, ya. Langsung dapatnya dari Allah, tidak melalui perantaraan, ya. Dan kemudian lebih daripada itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun,
Ya, orang yang Islam ihsan dalam bekerja, insya Allah ya, dia akan mendapatkan pahala langsung dari Allah. Dan kemudian ada bonusnya. Pertama, tidak ada rasa takut, berarti aman, hidupnya aman ya. Koruptor yang belum ketemu, koruptor yang belum ketangkap, hidupnya aman nggak? Nggak aman ya. Tapi orang yang jujur, ya, orang yang jujur dalam bekerja, insya Allah, walau gajinya, honornya, pendapatannya nggak gede, bahagia. Bahkan lebih daripada itu, walahum yahzanun, mereka tidak bersedih, bahagia, bahagia dan aman ya. Makanya di dalam surat Quraisy ya, orang yang bahagia dan aman itu diantaranya perutnya kenyang walaupun minyak mahal, hidupnya bahagia walaupun bensin naik ya. Kenapa? Dia hanya menyerahkan diri kepada Allah, dan karena Allah serta karena ihsan. Ini ihsan itu luar biasa, walaupun kalimatnya singkat, tapi pengaruhnya dalam hidup kita itu luar biasa. Seolah-olah melihat Allah. Atau kalau nggak bisa, yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surat Al-Baqarah 112 ya. Yang pertama, seolah-olah melihat Allah, fokus dan semangat ketika apa? Ya. Nabi ditanya tentang ihsan, beliau menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu. Itu ihsan katanya. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jadi fokus, ibadahnya fokus, ibadahnya khusyuk. Ya. Coba sholat yang khusyuk, sholat yang fokus, ya, dia melihat Allahnya ke atas, ke depan atau ke bawah? Ke bawah. Ya. Ke bawah. Ya, fokus. Kalau ke depan ada mobil, ada motor ya. Kalau ke atas ada apa, Bu? Iya, tapi kalau ke bawah ada sajadah yang benar-benar polos, tidak bergambar. Makanya usahakan sajadah kita tuh jangan warna-warni, jangan ada gambarnya. Supaya apa? Supaya fokus kepada Allah. Ya. Kemudian fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Yakin dilihat oleh Allah ketika kerjanya itu. Makanya kerjanya jujur, kerjanya ikhlas. Ikhlas, Bu, karena yakin dilihat oleh Allah. Jadi ikhlas itu bagian daripada ihsan. Jujur itu bagian daripada ihsan. Demikian pula sungguh-sungguh, serius, fokus, semangat. Itu ciri orang yang ibadahnya ikhlas, kerjanya ihsan. Yang ketiga, dilakukan sebaik mungkin. Ya. Kerjanya maksimal dan sepenuh hati. Tidak setengah hati, tidak asal-asalan, tidak malas-malasan. Coba lihat kata Allah, wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Kamu berbuat ihsan itu ya, harus seperti Allah berbuat ihsan kepadamu. Ya. Allah itu mau ditaati, mau dimaksiati, ya, mau disekutukan tetap aja Allah ngasih rezeki ya. Orang yang musyrik tetap dikasih duit, tetap dikasih makanan, ya. Semangka, apalagi duren, apalagi itu kan rezeki dari Allah, ya. Bagi orang yang menyekutukan Allah tidak Allah haramkan, ya. Berarti Allah masih berbuat baik. Demikian pula makhluk Allah yang lainnya, dia mencontoh Allah dalam ihsan. Ya, ada jambu, ada mangga, kita timpukin dengan batu. Dibalasnya dengan apa? Ya, coba timpukin dengan batu. Ya, dibalasnya dengan mangga, jambu. Semakin banyak kita timpukan pohon itu, semakin banyak buahnya yang turun. Itu belajar dari pohon. Coba ada manusia timpuk sama batu.
Lapor polisi. Iya, lapor polisi. Ya. Kemudian wala tabgil fasada, kamu jangan membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Katanya setiap hari hutan itu ditebang ilagalogeng ya. Itu 1 menitnya 1 detiknya tuh. Seluas lapang sepak bola. Ya. Jadi makin lama bumi ini makin tidak bersahabat. Ya. Ini wajar kata Ebit BGAD itu. Ya. Ya. Mungkin Tuhan mulai bosan. Apa kesannya serba lagi tuh? Ya. Iya. Dan alam sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Karena manusia kerjanya melakukan kerusakan, loh. Sudah Allah baguskan bumi ini, sudah Allah baikkan malah dirusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang suka melakukan pengerusakan atau kerusakan. Ya. Kemudian kerja yang dinilai ibadah adalah berbuat kebaikan sebagai asar, pengaruh positif dari ruku, sujud, dan ibadah kepada Allah. Ya. Jadi bekerja dengan baik itu buah dari ibadah, buah dari ruku, buah dari sujud. Ya. Mana dalilnya? Ya, kalau kemudian kerja yang dinilai ibadah adalah berbuat kebaikan sebagai asal dari rukun sujud dan ibadah kepada Allah yang menjanjikan keuntungan. Jadi kalau kita mau untung, nggak mau rugi, yang kita lakukan cuma 2. Ya, ada nggak yang mau rugi? Nggak ada kan? Kalau mau untung kuncinya 2. Pertama, ibadah kepada Allah. Ibadah apa saja. Yang kedua, berbuat baik, berakhlak mulia, berakhlak terpuji. Maka kata Allah, la'alakum tuflihun. Ya, agar kalian meraih keuntungan yang sangat banyak. Dan ini panggilan Allah kepada orang yang beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Pertama, irka'u, hendaklah kamu ruku. Yang kedua, wasjudu, hendaklah kamu sujud. Maksudnya sholat itu. Ya, sholat sendiri atau berjamaah. Sholat wajib atau sholat sunat. Wa'budu rabbakum, dan beribadah kepada Allah. Bukan hanya sholat. Semua ibadah itu harus kepada Allah saja. Baru setelah itu buktikan bahwa ibadah itu membuahkan yang terbaik. Apa? Waf'alul khaira. Ya, berbuat baik. Ya, itu sebagai asar daripada ibadah. Ya, dan kerjanya insya Allah dinilai ibadah oleh Allah SWT. Kemudian kerja yang dinilai ibadah adalah kerja yang kebaikannya dibalas dengan pahala yang lebih baik dan lebih besar. Makanya semangat itu. Ya. Ya. Usahakan kerja kita dinilai ibadah. Sebab balasannya adalah balasan yang terbaik dan terbesar. Ya. Tadi di dunia dikasih kehidupan yang saleh. Di akhirat akan dibalas dengan balasan yang terbaik dan balasan yang terbesar. Ya. Ini dalilnya surat apa? Surat Al-Muzammil. Ya. Berbicara tentang teknis qiyamul lail. Bagaimana supaya bangun malam itu dinilai ibadah. Saya sudah tulis ya, makalahnya sudah dikirim itu. Bangun malam yang dinilai ibadah. Ya. Itu bagian daripada kerja yang dinilai ibadah. Ya. Pertama, faqra'u ma tayassara. Baca Al-Quran yang mudah, jangan yang susah. Atau sholatnya itu ya, yang ringan-ringan, jangan yang berat-berat. Kalau yang ringan-ringan takut bosan ya, kemudian gak tahajud lagi. Iya, biasa-biasa aja. Ya. Tapi makin lama makin mantep. Di samping makin tetap dan mantep. Itu yang diharapkan. Ya. Karena ibadah itu bukan menyiksa diri.
Ibadah itu menyehatkan diri, menenangkan diri. Ya. Makanya sholat yang bagus itu pertama tegak, yang kedua tenang. Ada orang yang sedekapnya saja kaku banget. Ya. Kemudian berdirinya tegak aja, nggak usah bungkuk, miring kanan, miring kiri. Apalagi ada yang sholatnya begini, ada yang sholat tegak dan tenang, namanya iktidal dan tumanninah, ya, gitu. Kemudian wa aqimus shalat, dirikan salat. Jadi baca Al-Qur'an dulu 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Baca itu. Terus dirikan salat, yaitu qiyamul lail, salat tahajud. Kemudian wa atuz zakat, tunaikan zakat. Wa aqridullaha qardan hasana, pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Jadi seandainya ada orang yang minjam duit sama kita, ditagih tarsok, udah pinjamkan aja sama Allah. Ya, bebaskan aja. Tapi sampaikan kepada orangnya, udah mulai hari ini saya tidak akan nagih lagi dan saya bebaskan utangmu kepadaku. Udah. Itu artinya kita tidak meminjamkan duit sama orang ya. Tapi meminjamkan duit sama Allah. Coba apa akibatnya? Apa positifnya? Apa fadilahnya kalau kita minjamkan yang terbaik kepada Allah? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairu wa a'dhama ajra. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan bukan buat orang lain. Jadi kalau orang yang punya utang susah bayar sama kita, kemudian kita bebaskan, bukan untuk yang punya utang, tapi untuk siapa? Untuk kita. Kenapa? Tajiduhu indallah. Kamu akan dapatkan itu di sisi Allah, yang dipinjamkan kepada Allah itu akan dibayar oleh Allah huwa khairu wa a'dhama ajra. Ya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Ya. Kalau tidak dibebaskan, dia punya uang 1 juta, paling dikembalikannya 1 juta lagi paling gede ya. Itu pun mungkin dicicil berapa kali. Tapi kalau dipinjamkan sama Allah, kita punya tabungan akhirat. Yang 1 juta oleh Allah akan diganti dengan yang lebih baik dan lebih besar. Ini kembali kepada keyakinan. Dan ciri orang yang bertakwa itu wabil akhiratihum yuqinun. Ini masalah akhirat yang wajib kita yakini. Ya, itu. Udah bebaskan aja. Ya. Kalau orang susah bayar utang, ya. Sekarang kan ada orang ya, yang sebenarnya minta tapi modusnya minjem. Ya. Saya mau ke masjid, tiba-tiba ada orang nyamperin, "Pak Haji mau kemana? Pak Ustadz mau kemana?" "Saya mau ke masjid sholat berjamaah." "Oh, saya mau ke rumah Pak Ustadz. Ini mau ngasih telur bebek." Gitu. "Ya nanti tunggu aja sama sholat, tunggu di warung itu ya nanti." Pas balik, ya cerita usahanya sukses. Dan salah satu hasil usahanya telur bebek itu, nggak tahu berapa tuh, banyak tuh. Ini buat Ustadz katanya, silaturahim aja. Lama-lama ngomongin istrinya sakit, dirawat di rumah sakit. Lama-lama ya, pinjam duit ya. Duit mah saya nggak ada, kalau banyak mah nggak banyak Ustaz, cuman 350.000, nanti Rabu depan saya bayar gitu. Kebetulan kan ada zakat mal ya udahlah, saya niatkan bukan minjem tapi ngasih, tapi saya ingin tahu bener minjem atau minta kan ya. Udah saya kasih 350.000, betul. Hari Rabu depan sampai sekarang nggak datang. Banyak yang begitu, ya. Jadi niatnya minta, tapi modusnya minjem. Sebab kalau minta nggak bakal dikasih, apalagi gede. Satu lagi, saya lagi depan ya, di depan bus stop Ceklingko. Tiba-tiba ada orang, "Ustaz mau kemana?" "Saya mau ke Permai." "Udah sama saya." Enggak, saya mau ngisi bensin di depan. Nah, sama tuh di sepanjang jalan tuh nanya tentang agama ya, ujung-ujungnya mau nikahin anak, pinjam 1,5 juta. Ya ternyata ya
Pak katanya mau ngisi bensin. Enggak, saya nganterin bapak aja. Ya, udah saya kasih berapa? 20.000 aja saya kasih. Ya, berarti banyak kan orang yang sebenarnya minta ya, tapi modusnya minjem. Jadi betul-betul sepanjang jalan tuh nanya agama tuh. Tapi ujung-ujungnya saya nggak punya duit buat nikahin anak apa yang ya seperti itu. Banyak kok yang seperti itu. Saya sudah berapa kali tuh. Ada yang ngaku masuk Islam. Jadi keluarganya Kristen, orang Batak, ya tinggalnya dekat rumah saya. Dia tidurnya di lantai 2. Jadi kalau ahad subuh saya ceramah kedengar ke rumahnya. Ustaz katanya. Ya, alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Dan saya masuk Islam itu karena sering mendengar ceramah Ustadz di masjid. Masuk Islam. Nah, saya diusir sama bapak saya katanya. Saya pergi ke Cirebon pesantren. Di pesantren salaf. Ternyata kiainya itu mau nikahkan saya sama putrinya. Saya nggak punya duit untuk beli ngasih namanya? Mahar. Ya. Nah, lagi-lagi kan ujungnya apa? Nah, kebetulan kan kalau di rumah suka ada kotak amal tuh. Pas dibuka ada 300.000 saya kasih semua. Ya. Nih, saya amanah ya buat beli sajadah, Quran dan lain sebagainya. Ya udah. Ya. Berapa bulan atau berapa tahun datang lagi, Ustaz, saya mau nikah. Kan kemarin udah nikah. Enggak, saya mau nguji Ustaz aja. Ya, Ustaz ingat nggak dengan saya? Ya ingat lah. Gitu. Enggak, sekarang itu alhamdulillah bapak saya meninggal. Dan di Batak itu ahli waris kan laki-laki ya. Nah, saya butuh duit buat sidang. Nah, sidangnya nanti sore. Dia datangnya sebelum asar. Nanti sore berapa? 300.000. Insya Allah nanti malam saya kesini lagi. Ustadz saya kasih duit buat umroh kan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak datang. Tapi nggak apa-apa kan? Ya, itu namanya sodako. Ya. Baik yang diminta, baik yang dicuri, ya. Jangankan orang, burung saja yang mencuri di sawah kita itu sedekah. Insya Allah kita ikhlaskan. Itu memang ya ketika umur kita 120 hari dalam kandungan sudah dicatat oleh Allah. Sudah dicatat oleh Allah, ya. Saya ngaji di Ad-Da'wah setahun berapa kali itu ada catatannya, Bu. Ada catatannya, sudah dicatat. Karena yang digoibkan itu pertama ya, hari kiamat. Kita tidak tahu kapan harinya. Ya, waktunya kapan. Yang kedua turun hujan. Ya, kapan turunnya, kapan berhentinya, berapa banyaknya, kemudian di mana saja dan apa dampaknya. Kita nggak tahu. Yang ketiga adalah tempat di mana kita mati. Kita tidak tahu mati kita itu apakah di kampung halaman atau di kampung di mana suami kita kerja, ya. Atau bisa jadi ya matinya itu ketika naik pesawat terbang, ya. Bisa jadi tuh. Kita nggak tahu, ya. Gitu. Makanya kita diperintahkan agar kita menjaga 3 hal. Yang harus dijaga dari kita itu yang pertama iman kita. Yang kedua takwa kita. Yang ketiga Islam kita. Insya Allah kapanpun kita mati, dimanapun kita mati dan bagaimanapun kita mati husnul khatimah. Dan yang keempat janin loh. Janin yang ada di rahim ibu itu digaibkan. Apakah lahirnya itu mulus atau cacat, ya. Kemudian nanti lahirnya itu besarnya mau jadi apa? Jadi menteri, jadi presiden, jadi rakyat atau jadi apa? Kita nggak tahu. Itu semuanya digaibkan oleh Allah SWT. Dan kita harus yakin. Sebab orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang gaib, ya. Kemudian kerja yang dinilai ibadah adalah kerja yang berkualitas, ya. Bermutu, berdasarkan ilmu yang bermanfaat dengan rezeki yang halal dan diangkat serta diterima oleh Allah SWT. Jadi kerja kita, amal kita, termasuk omongan kita itu naik ke atas. Kalau berkualitas itu akan diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana doa kita selesai salat subuh. Kita berdoa agar kerja kita pertama berkualitas,
yang kedua diterima oleh Allah, yang ketiga dibalas dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih besar, lebih baik dan lebih kekal. Ya. Selepas subuh jangan ditinggalkan itu. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan amal yang diterima. Ya. Kemudian beliau juga selalu memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Ya Allah, aku berlindung dari dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diangkat karena tidak bermutu, ya tidak diterima, dan dari doa yang tidak didengar. Ya, sampai sini dulu ya. Karena kita mau takziah ke Ustadz siapa? Agus Jainuddin. Ya, tadi subuh beliau meninggal dunia, guru kita, ya, guru pesantren juga. Kita doakan dengan doa yang dicontohkan oleh Rasul. Semoga dosanya diampuni oleh Allah. Semoga derajatnya diangkat oleh Allah. Semoga kuburannya diluaskan oleh Allah. Semoga kuburannya diterangkan oleh Allah. Semoga yang ditinggalkannya bisa menggantikannya dalam beribadah dan beramal soleh serta berbuat baik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kuburnya pada duhur ya.